Namun dunia mengenalnya karena sesuatu yang jauh lebih gelap, yaitu kekerasan, korupsi, dan kokain. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang pria yang berasal dari keluarga sederhana, seorang pria yang tidak pernah lulus dari universitas, seorang pria yang suatu hari mampu menghasilkan lebih banyak uang daripada sebagian besar negara di dunia. Namanya adalah Pablo Emilio Escobar Gaviria. Bagi Amerika Serikat, ia adalah musuh nomor satu. Bagi pemerintah Kolombia, ia adalah ancaman terhadap kedaulatan negara. Dan bagi ribuan keluarga korban, ia adalah simbol teror yang tak pernah terlupakan. Namun sebagian warga miskin Medellin, ia adalah pahlawan. Bagaimana mungkin seorang bandar narkoba bisa dicintai seperti seorang presiden? Bagaimana mungkin seorang kriminal mampu membangun loyalitas yang bahkan tidak dimiliki pemerintah? Dan bagaimana mungkin seorang manusia berhasil mengubah jalannya secara dunia hanya dengan satu komoditas, yaitu kokain? Ini bukan sekedar kisah tentang narkoba. Ini adalah kisah tentang kekuasaan, tentang ambisi, tentang uang yang jumlahnya begitu besar hingga tidak lagi masuk akal, dan tentang seorang pria yang suatu hari percaya bahwa dirinya tidak bisa disentuh oleh siapapun, sampai pada akhirnya dunia membuktikan sebaliknya. Untuk memahami 49, sebelum kartel, sebelum kokain, sebelum darah mengalir di jalan-jalan Kolombia, saat itu Pablo hanyalah seorang anak kecil yang lahir di kota Rio Negro, Antioquia. Ayahnya adalah seorang petani, ibunya seorang guru sekolah dasar. Mereka bukan dari keluarga kaya raya, bahkan jauh dari itu. Mereka hidup sederhana seperti jutaan keluarga Kolombia lainnya. Namun sejak kecil, Pablo memiliki sesuatu yang berbeda. Ia tidak pernah bercita-cita menjadi dokter, tidak ingin menjadi insinyur, tidak tertarik menjadi pegawai negeri. Yang ia inginkan adalah hanya satu hal, yaitu menjadi kaya, apapun caranya. Teman-teman masa kecilnya kelak mengingat satu sifat yang selalu muncul dalam dirinya, yaitu ambisi. Ambisi yang tidak wajar untuk anak seusianya. Ketika anak-anak lain bermimpi memiliki sepeda baru, Pablo bermimpi memiliki seluruh toko sepeda. Ketika orang lain berpikir tentang pekerjaan, Pablo berpikir tentang kekuasaan. Ia tidak ingin sekedar hidup nyaman, ia ingin menguasai permainan. Pada tahun 1960-an, Medellin sedang tumbuh pesat. Kota itu menjadi pusat perdagangan dan industri. Namun di balik pertumbuhan ekonomi tersebut, terdapat kesenjangan sosial yang sangat besar. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin terpinggirkan. Lingkungan seperti inilah yang membentuk karakter Pablo. Ia melihat bahwa hukum tidak selalu berpihak kepada mereka yang miskin. Ia melihat bahwa uang membuka semua pintu, dan perlahan ia mulai memahami sesuatu yang akan menjadi filosofi hidupnya, bahwa dunia bukan milik orang yang paling baik, tetapi milik orang yang paling berani mengambil kesempatan. Sebelum menjadi raja narkoba, Pablo memulai karir kriminalnya dari level yang sangat rendah, yaitu mencuri batu nisan, menjual barang selundupan, memalsukan tiket, pencurian kendaraan, penyelundupan. Semua dilakukan sedikit demi sedikit. Tidak ada yang spektakuler, tidak ada yang luar biasa. Namun setiap kejahatan memberinya pelajaran baru, yaitu tentang jaringan, tentang kekuasaan, dan yang paling penting tentang manusia. Pablo belajar bahwa setiap orang memiliki harga. Ada yang bisa dibeli dengan uang, ada yang bisa dibeli dengan ketakutan, dan ada yang bisa dibeli dengan harapan. Kelak prinsip sederhana itu akan menjadi pondasi kerajaan kriminal terbesar yang pernah ada. Pada tahun 1970-an, sebuah perubahan besar sedang terjadi di Amerika Serikat. Permintaan terhadap kokain meledak. Awalnya, narkoba ini hanya digunakan kalangan elit, seperti artis, pebisnis, politikus. Mereka menganggap kokain sebagai simbol status, sebuah simbol kemewahan. Tidak seperti heroin yang identik dengan kemiskinan, kokain dipandang sebagai narkoba kaum sukses. Dan ketika permintaan meningkat, seseorang harus memenuhi kebutuhan pasar. Dan disinilah Pablo melihat peluang yang tidak dilihat oleh orang lain. Saat banyak kriminal masih berpikir dalam skala lokal, Pablo berpikir secara global. Ia memahami satu prinsip ekonomi sederhana. Jika permintaan sangat besar dan pasokan terbatas, keuntungan akan luar biasa. Maka
Dimulailah operasi yang mengubah sejarah dunia. Dari laboratorium tersembunyi di hutan-hutan Kolombia, dari jalur-jalur penyelundupan rahasia, dari pesawat-pesawat kecil yang terbang melintasi Karibia, kokain mulai mengalir menuju Amerika. Sedikit demi sedikit, lalu semakin banyak, lalu menjadi banjir yang tidak bisa dihentikan. Lalu pada puncaknya kartel Medellin menguasai hampir 80% perdagangan kokain dunia. Angka yang sangat sulit dipercaya. Setiap hari jutaan dolar mengalir masuk, setiap minggu ratusan juta dolar, setiap tahun miliaran dolar. Begitu banyak uang hingga para akuntannya menghadapi masalah yang tidak pernah diajarkan di sekolah bisnis manapun. Mereka tidak tahu harus menyimpan uang di mana. Gudang penuh, berangkas penuh, bank tidak mampu menampung semuanya. Sebagian uang bahkan dikubur di tanah, sebagian lagi membusuk dimakan tikus, diperkirakan jutaan dolar hilang setiap tahun hanya karena rusak atau hilang. Namun bagi Pablo itu bukan masalah besar, karena uang datang lebih cepat daripada ia bisa menghitungnya. Dan saat itulah ia mulai percaya bahwa dirinya tidak terkalahkan oleh siapapun. Pada akhir tahun 1970-an, Pablo Escobar bukan lagi kriminal kelas jalanan. Ia telah berubah menjadi pengusaha, bukan pengusaha legal, tetapi pengusaha dalam bisnis yang paling menguntungkan di dunia, yaitu narkoba. Dan tidak ada narkoba yang lebih menguntungkan saat itu selain kokain. Permintaan di Amerika Serikat melonjak tanpa kendali. Setiap gram yang diproduksi di Kolombia dapat dijual berkali-kali lipat setelah sampai di Miami, Los Angeles, atau New York. Bagi Pablo ini bukan lagi tentang kriminalitas, ini tentang matematika, tentang bisnis, tentang logistik, tentang bagaimana mengirim produk ke pasar dengan biaya serendah mungkin dan keuntungan setinggi mungkin. Ia mulai membangun jaringan seperti pilot, penyelundup, pengacara, polisi, politikus, hakim. Semua orang memiliki peran dan semua orang memiliki harga. Di bawah kekuasaannya, kartel Medellin berkembang menjadi mesin ekonomi ilegal yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Mereka memiliki armada pesawat pribadi seperti kapal, gudang, jalur distribusi internasional, bahkan sistem keamanan mereka sendiri. Dalam banyak hal, kartel Medellin beroperasi seperti sebuah negara. Perbedaannya hanya satu, mereka tidak memiliki bendera resmi. Di tengah pertumbuhan itu, Pablo menyadari sesuatu. Uang bisa membeli banyak hal, tetapi uang saja tidak cukup. Ia membutuhkan kekuasaan, kekuasaan yang sah, kekuasaan yang diakui, kekuasaan yang tidak bisa diperoleh hanya dengan menjadi kaya. Dan untuk mendapatkannya, ia mulai memasuki dunia politik. Terdapat satu kalimat yang kemudian menjadi sebuah legenda. Sebuah kalimat yang membuat pejabat, polisi, dan hakim gemetar ketika mendengarnya, yaitu plata o plomo, perak atau timah, uang atau peluru, suap atau kematian. Pilihan yang diberikan Pablo sangat sederhana. Jika seseorang bekerja sama dengannya, hidup mereka akan berubah. Mereka akan mendapatkan uang, rumah, mobil, kekayaan. Namun jika mereka menolak, maka konsekuensinya sering kali sangat fatal. Dan banyak orang akhirnya memilih jalan pertama. Bukan karena mereka serakah, tetapi karena mereka takut. Ketakutan menjadi mata uang baru di Kolombia. Ketakutan menyebar lebih cepat daripada kokain. Ketakutan membuat hukum kehilangan kekuatannya. Dan ketakutan membuat negara mulai kehilangan kendalinya. Di banyak wilayah, nama Pablo lebih berpengaruh daripada pejabat pemerintah. Perintahnya dipatuhi, ancamannya dipercaya, janji-janjinya ditunggu. Bahkan, aparat penegak hukum pun seringkali tidak tahu siapa yang sebenarnya mereka layani, negara atau Escobar. Dan semakin besar kekuasaannya, semakin sulit menghentikannya. Pada tahun 1982, sesuatu yang tampaknya mustahil terjadi. Pablo Escobar berhasil masuk ke dunia politik nasional. Ia menjadi anggota alternatif Kongres Kolombia. Bagi banyak warga miskin Medellin, ini adalah kemenangan. Mereka melihat seorang ini untuk memperkuat citranya. Ia membangun rumah untuk masyarakat miskin, mendanai lapangan sepak bola, membantu keluarga yang membutuhkan. Media mulai menyebutnya sebagai Robin Hood dari Medellin. Di lingkungan yang miskin, foto Pablo dipasang di rumah-rumah warga. Anak-anak mengenalnya, orang tua menghormatinya. Ia bukan sekedar bandar narkoba, dan Pablo menjadi simbol harapan. Namun tidak semua orang percaya pada citra tersebut. Beberapa politisi mulai menyelidiki asal-usul kekayaannya, dan salah satu yang paling vokal adalah Menteri Kehakiman Kolombia,
yaitu Rodrigo Lara Bonilla. Pria yang berani mengatakan sesuatu yang tidak berani diucapkan oleh banyak orang, bahwa Pablo Escobar adalah kriminal dan tidak seharusnya berada di pemerintahan. Konflik besar pun dimulai pada tanggal 30 April 1984. Rodrigo Lara Bonilla ditembak mati. Peristiwa itu mengguncang Kolombia dan untuk pertama kalinya negara menyadari skala ancaman yang sedang mereka hadapi. Ini bukan lagi tentang narkoba, ini bukan lagi tentang penyelundupan, ini adalah perang. Perang antara negara dan seorang pria, perang yang akan berlangsung hampir 1 dekade dan menelan ribuan korban. Setelah pembunuhan tersebut, pemerintah memperkuat kerjasama dengan Amerika Serikat. Fokus utama mereka adalah ekstradisi, mengirim bandar narkoba Kolombia ke pengadilan Amerika. Bagi Pablo, ini adalah mimpi buruk. Ia percaya bahwa di penjara di Amerika lebih buruk daripada kematian. Maka, ia membuat keputusan. Jika negara ingin mengirimnya ke Amerika, maka negara harus menghadapi konsekuensinya. Gelombang kekerasan mulai melanda Kolombia. Hakim dibunuh, polisi dibunuh, jurnalis dibunuh, politikus dibunuh, mobil meledak di pusat kota, gedung-gedung hancur, jalan-jalan berubah menjadi medan perang. Kolombia memasuki salah satu periode paling kelam dalam sejarahnya. Akhir 1980-an, Pablo Escobar mencapai puncak kekuasaannya. Namun puncak kekuasaan seringkali menjadi awal kejatuhan. Semakin banyak musuh yang ia ciptakan, semakin besar tekanan yang datang dari segala arah. Amerika Serikat meningkatkan operasi intelijen, DEA, memperluas jaringan mereka. Pemerintah Kolombia mulai membentuk unit khusus untuk memburu Escobar, tetapi Pablo tidak tinggal diam. Salah satu peristiwa paling mengerikan terjadi ketika sebuah pesawat komersial meledak di udara. Puluhan penumpang tewas, termasuk orang-orang tidak memiliki hubungan apapun dengan perang narkoba. Dunia pun mulai melihat Pablo Escobar bukan hanya sebagai bandar narkoba, tetapi sebagai teroris yang sangat berbahaya. Sebuah tempat yang mencerminkan semua mimpi dan obsesi seorang Pablo Escobar. Dan di sanalah kita akan melihat sisi darinya yang paling aneh, sisi yang hampir tidak masuk akal. Seorang pria yang memerintahkan pembunuhan di pagi hari, lalu memberi makan kuda Nil di sore hari. Di tengah perang yang sedang berkecamuk, di tengah ledakan bom, pembunuhan, dan pengejaran aparat, Pablo Escobar memiliki tempat pelarian. Sebuah dunia yang seolah terpisah dari kenyataan. Namanya adalah Hacienda Nápoles. Terletak sekitar 150 km dari Medellin, perkebunan raksasa ini bukan sekedar rumah mewah. Ini adalah simbol kekuasaan. Simbol bahwa seorang anak petani dari Rio Negro telah berhasil membangun kerajaannya sendiri. Saat tamu memasuki gerbang utama, mereka langsung disambut sesuatu yang tidak biasa, yaitu sebuah pesawat. Pesawat yang konon pernah digunakan untuk salah satu operasi penyelundupan pertama Escobar ke Amerika Serikat. Pesawat itu dipajang sebagai trofi, seolah menjadi pengingat bahwa seluruh kekaisaran ini lahir dari satu penerbangan yang sukses. Namun, itu baru permulaan. Di dalam kompleks tersebut terdapat danau buatan, arena balap, lapangan sepak bola, puluhan bangunan mewah, dan yang paling terkenal, kebun binatang pribadi. Escobar mengimpor hewan dari berbagai belahan dunia, seperti gajah, jerapah, zebra, burung eksotis, dan yang paling terkenal, kuda Nil. Saat itu tidak ada yang menyangka bahwa beberapa dekade kemudian, kuda Nil tersebut akan berkembang biak dan menjadi masalah ekologis terbesar di Kolombia, bahkan setelah kematian Escobar. Warisannya tetap hidup dalam bentuk yang sangat tidak terduga. Namun bagi keluarganya, Hacienda Nápoles bukanlah simbol kriminalitas. Ia adalah rumah, tempat di mana Pablo bisa menjadi ayah, tempat di mana ia bermain dengan anak-anaknya, tempat di mana ia tertawa, tempat di mana ia mencoba melupakan perang yang sedang berlangsung. Ironisnya, semakin besar kerajaan yang ia bangun, semakin kecil ruang aman yang ia miliki, karena musuh-musuhnya terus bertambah dan perlahan lingkaran mulai menutup. Awal tahun 1990-an, situasi berubah drastis. Pemerintah Kolombia meningkatkan tekanan, Amerika Serikat menuntut ekstradisi, pasukan keamanan semakin agresif, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Pablo Escobar merasa terpojok. Tetapi masih seperti biasanya, ia mencoba mengubah aturan bermain.
Dan pada tahun 1991 terjadi sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah kriminal dunia. Pablo Escobar menyerahkan diri. Namun dengan satu syarat, ia tidak boleh diekstradisi ke Amerika Serikat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia diizinkan membangun penjaranya sendiri. Penjara itu dikenal sebagai La Catedral. Secara teknis La Catedral adalah penjara, namun kenyataannya tempat itu lebih mirip resort pribadi. Di sana terdapat lapangan sepak bola, seperti bar, ruang hiburan, pemandangan pegunungan yang indah, dan keamanan yang dikendalikan oleh orang-orang Escobar sendiri. Banyak warga Kolombia tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin negara menyerah sedemikian jauh kepada seorang kriminal? Jawabannya sederhana, pemerintah berharap kekerasan akan berakhir. Mereka berharap perang bisa dihentikan. Mereka berharap Pablo bisa dikendalikan. Namun mereka salah, sangat salah. Bahkan dari dalam La Catedral, Escobar tetap menjalankan bisnisnya, tetap memberi perintah, tetap mengontrol jaringan kriminal, tetap menjadi Pablo Escobar. Hanya saja sekarang ia melakukan dari balik tembok yang ia bangun sendiri, dan ketika pemerintah akhirnya menyadari kesalahan mereka, sudah terlambat. Tahun 1992, pemerintah memutuskan memindahkan Escobar ke penjara militer yang sesungguhnya. Namun sebelum pemindahan dimulai, pemerintah membentuk unit khusus. Amerika Serikat mengirim bantuan intelijen, pasukan elit dikerahkan, teknologi pelacakan digunakan, satelit, penyadapan, pengintaian, dan segala cara dilakukan. Karena kini hanya ada satu tujuan, yaitu menemukan Pablo Escobar apapun caranya. Selama berbulan-bulan, ia berpindah-pindah tempat, tidur di rumah aman, di gudang, apartemen kecil, rumah pendukungnya, kadang hanya bertahan beberapa jam sebelum berpindah lagi. Pria yang pernah memiliki miliaran dolar kini hidup seperti buronan. Pria yang dulu mengendalikan ribuan orang kini tidak bisa mempercayai siapapun. Dan pria yang dulu ditakuti kini mulai takut. Namun ada satu kelemahan yang tidak bisa ia hilangkan, yaitu keluarganya. Escobar sangat mencintai keluarganya, dan rasa cinta itulah yang perlahan menjadi celah bagi para pemburunya. Ia terus berusaha menghubungi anak dan istrinya, terus berusaha memastikan mereka aman, dan tanpa sadar, setiap panggilan telepon membuat posisinya semakin mudah dilacak. Lingkaran pun semakin sempit, waktu semakin sedikit, dan akhir dari kisah ini pun semakin dekat. 2 Desember 1993, Medellin. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa. Namun bagi Pablo Escobar, itu adalah hari terakhirnya. Pasukan Sargeros berhasil melacak sinyal telepon yang digunakan Pablo Escobar. Lokasinya ditemukan, sebuah rumah sederhana di lingkungan kelas menengah. Tidak ada istana depannya, bahkan generasi yang lahir setelah kematiannya masih mengenal namanya. Tetapi pertanyaan yang